Setiap orang pasti pernah membuat janji, baik janji kepada diri sendiri, janji kepada sesama, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Sebagai orang beriman, langkah selanjutnya setelah berjanji tentu harus memenuhinya. Iya Pak Bunda, Abang akan jawab. Benar Abang? Benar. Ya, jangan lama-lama. Ya. Terdapat banyak sekali kisah-kisah di dalam Islam tentang menepati janji. Janji Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Suraqah bin Malik. Bahkan Rasulullah membantu salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi untuk dapat memenuhi janjinya. Saat tersiar kabar di Mekah bahwa Rasulullah akan meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka saat itu diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Nabi Muhammad SAW memenggal lehernya, maka akan diganti dengan 100 ekor unta. Suraqah bin Malik, salah seorang kafir Quraisy, saat itu mengejar Nabi SAW. Ketika sudah dekat dengan kuda Nabi, maka tiba-tiba kaki kuda Suraqah tiba-tiba terprosok ke tanah yang keras. Suraqah menyadari hal itu tidak mungkin terjadi jika tidak mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Maka Suraqah bin Malik segera meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad dan berjanji tidak akan mengganggu lagi serta akan menghalangi siapapun yang akan mengejar Nabi Muhammad SAW. Suraqah meminta Abu Bakar agar menulis janji itu di atas tulang. Selanjutnya, Nabi membuat sebuah janji yang sangat besar. Bagaimana engkau ya Suraqah jika engkau suatu saat nanti memakai 2 gelang Kisra? Kisra adalah seorang pemimpin Persia yang terkuat di muka bumi saat itu. Memiliki 2 gelang yang terkenal di dunia terbuat dari emas dan mutiara. Sementara gelang tersebut kelak akan dipakai oleh seorang Badui, Suraqah bin Malik. Dia terheran, dan meski dengan tidak begitu yakin, dia menulis ungkapan itu sebagai sebuah janji Rasulullah kepada dirinya. 8 tahun setelah kejadian itu, tepatnya saat terjadi Fathu Makkah, Suraqah menagih janji itu di hadapan para sahabat yang lain, yang membuat para sahabat Nabi terheran-heran seakan tidak percaya hingga Nabi wafat pun ternyata janji itu belum juga terpenuhi. Rupanya para sahabat Rasulullah telah bertekad untuk dapat mewujudkan janji Rasulullah kepada Suraqah. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Allah mentakdirkan kekuatan, kehebatan, kekuasaan adidaya Persia jatuh ke tangan umat Islam. Pada saat itulah janji Rasulullah kepada Suraqah tertunaikan. Suraqah yang telah memeluk agama Islam akhirnya memakai gelang Kisra, penguasa terkuat di muka bumi saat itu. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini, memenuhi janji adalah kewajiban dan hendaklah kita membantu sebisa mungkin kepada saudara-saudara kita untuk dapat memenuhi janjinya, karena upaya ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebagian orang sangat mudah membuat janji, namun mudah pula menyelisihi janji yang dibuatnya dan tidak mau berusaha menepati janjinya. Tindakan semacam ini termasuk dosa lisan dan merupakan
salah satu tanda kemunafikan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta. Yang kedua, jika berjanji maka tidak menepati. Dan yang ketiga, jika diberi amanah, dia berkhianat. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91. Dengan demikian, hukum memenuhi janji adalah wajib dan mengingkarinya adalah haram. Maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam membuat janji. Seorang muslim tidak akan mudah mengobrol janji kemudian melupakan dan mengingkari janjinya sendiri. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi muslim yang sejati, yang selalu memenuhi janji-janji yang kita ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.